Alhamdulillah pemirsa, dulu ya ketika saya alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini kisah diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya belajar tentang sholat duha, itu saya tuh kayak megang kunci pintu rezeki beneran gitu loh. Nah, orang kan kalau dikasih tahu sesuatu angin lalu tuh ya, kayak penting nggak penting, perlu nggak perlu. Kalau saya alhamdulillah, kalau saya lama kayak kesannya kayak ya nggak apa-apa lah namanya ngajar kan. Saya alhamdulillah ketika dapat informasi duha itu membuka pintu rezeki, itu saya gembiranya tuh seperti orang yang dapat kunci rezeki beneran, pintunya ada gitu, seperti itu. Lihat itu kan, siapa yang salat duha 4 rakaat, akfika akhirahu. Allah akan anterin rezekinya di siang hari. Jadi ente pada sholat duha itu 4 rakaat, nanti Allah antar rezekinya. Saya tuh apa ya, senang gitu loh. Karena pada saat saya mendengar, membaca hadis ini, itu lagi jobless gitu. Jobless ya, lagi nggak punya kerjaan dan moneyless. Agak punya duit. Lah orang yang nyari duit aja susah ya kan. Harusnya kan bagaimana lagi orang yang nggak mencari. Makanya ketika saya nggak mencari, nggak punya kerjaan, nggak punya usaha, lalu ketemu nih kalimat ini, sholat deh 4 rakaat, nanti Allah akan anterin rezekinya. Saya bismillah pemirsa, bismillah. Ya, atas izin Allah nih cerita. Tahun berapa ya? 99 Pak kalau nggak salah. Saya gelar sejadah. Saya bilang sama Allah begini, ya Allah, bener nih kalau sholat 4 rakaat bakalan diantar rezeki. Mau nyari aja nggak ketemu. Masa? Tapi kalau nggak percaya, ya berarti saya nggak beriman dong. Bismillah dah, saya mau percaya. Saya mau sholat nih 4 rakaat ya Allah. Mudah-mudahan engkau betul-betul menjalankan apa yang dikatakan Rasul. Ya, indahnya ungkapan Nabi kan bahwa dia salah satunya adalah benar, merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Udah, saya sholat duha. Sholli sunat duha, begitu saya bilang, rakaatnya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ketika sholat saya mau meyakini betul bahwa setelah selesai salam-salam tuh duit udah ada gitu. Benar pemirsa, begitu sholat rakaat yang kedua itu ada yang ngucap salam. Assalamualaikum. Ini saya lagi sholat nih, baru 2 rakaat nih, rakaat yang kedua. Dalam hati saya begini, wah iya nih, bener nih. Baru 2 rakaat udah ada yang ngucap salam nih. Berarti nih hadis benar nih. Kalau selesai 4, jadi ini duit nih. Wah, pemirsa yang mendengar cerita ini, ya ini saya nih khusyuk apa enggak disebutnya? Kan lagi sholat nih, ada yang datang, lalu saya mengingat janji Allah dan Rasulnya nih, bakalan diantar nih kalau sholat 4 rakaat. Ini kira-kira khusyuk apa enggak? Pemirsa pasti jawab, enggak khusyuk. Kalau saya lain. Kalau saya mengatakan inilah khusyuk karena masih inline. Masih segaris, senapas, sejalan. Ya. Kalau saudara-saudara mengatakan khusyuk itu nggak ingat apa-apa, ente perlu tahu. Kalau nggak ingat apa-apa, itu namanya pingsan. Nah, kalau ente nggak dengar apa-apa, itu namanya budak. Ya kan? Nah kalau kita kan, kita emang orang biasa deh, iya nggak? Masih dengar. Orang Rasulullah aja ketika beliau itu sujud, ada Hasan Hussein naik ke dia punya punggung, tahu kan? Ketika Rasulullah ngedengar ada yang nangis di belakang seorang anak, lalu Rasulullah mempercepat sholatnya, tahu kan? Dan tidak berkurang tuh kekhusyuannya. Maka saya ketika ada yang salam, Assalamualaikum, terus saya bilang, dia nih. Ini duit nih. Mudah-mudahan deh bener aneh cepetin sholatnya. Rakaat 2 yang pertama aneh percepat sholatnya. Kemudian begitu salam-salam aneh mau bangun nih. Assalamualaikum. Aneh jawab Waalaikumsalam gitu. Aneh mau bangun, aneh inget. Aneh sholatnya kan baru 2. Rasulullah bilang 4. Ya udah. Aneh bilang deh, tunggu ya. Tanggung nih baru 2. Terus yang mana bilang, ditunggu. Ya, saya sholat lagi tuh 2 rakaat. Saya sholat 2 rakaat, begitu selesai saya bilang sama Allah, ya Allah, kalau emang ini rezeki saya,
Insya Allah saya makin mantep nih sholat duhanya. Dah selesai salam, saya temuin nih tamu. Alhamdulillah loh, ternyata orang nyasar. Ampun ya Allah. Waktu itu saya kan belum masuk TV. Orang belum kenal muka saya. Ya Mas, ada apa? Ini betul rumahnya Herman Salim. Ya, saya bilang. Waktu itu rumahnya Herman Salim di sini. Rumah saya di sini. Kita dipisahin sama gang, lalu ada kali di sini. Gang lagi ke sini. Saya lemes tuh. Saya bilang sama Allah begini. Loh, elah. Sekalinya percaya, ternyata nyasar. Kirain beneran. Ya udah, saya unjukin aja dia. Ya, saya unjukin dia rumahnya Herman Salim itu di mana. Tapi ternyata Masya Allah. Allah emang gak pernah ada bohongnya. Kita akan lihat nih setelah yang berikut ini ya.